Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita akan melanjutkan lagi tanpa lelah pembahasan kita tentang isme-isme di dunia, khususnya isme-isme yang ada kaitannya langsung dengan filsafat. Nah, tapi sebelum sampai ke sana saya ingin tanya dulu kepada teman-teman, pernah nggak teman-teman merasa ada sesuatu yang melampaui tubuh kita atau segala yang tampak dalam dunia fisik kita yang terlihat, tetapi ini melampaui itu semua tetapi terasa nyata? Pernah nggak? Saya yakin kalau teman-teman adalah seorang yang beragama dan beriman pasti sering merasakan. Tapi bagi yang mungkin memilih jalan untuk tidak misalnya seorang ateis, tentu agak sulit untuk merasakannya. Tapi bagaimanapun tetap ada sesuatu, ya, entah itu Tuhan, entah itu apapun yang melampaui dunia fisik. Kalau pernah, itulah inti dari spiritualisme. Sebuah pandangan yang akan kita bahas hari ini, di mana menekankan pada aspek spiritual dan metafisik dari sebuah realitas. Nah, mari kita eksplor lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, spiritualisme ini merupakan pandangan filosofis sebenarnya, ya, yang fokus pada penegasan bahwa realitas itu tidak hanya terdiri dari materi yang fisik, yang terlihat, yang tercerap indrawi kita, tetapi juga mencakup elemen spiritual, ya, elemen yang non material, yang non fisik. Nah, elemen itu sering dianggap lebih penting bahkan daripada dunia yang material atau dunia fisik yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita bicara spiritualisme, kita nggak akan bisa lepas dari pembicaraan mengenai keberadaan jiwa atau roh. Jadi kalau para spiritualis ini meyakini bahwa setiap manusia ini punya elemen spiritual yang abadi, yaitu jiwa atau roh. Selain itu, ketika kita bicara tentang spiritualisme, kita juga nggak bisa lepas dari pembicaraan mengenai hubungan kita dengan alam semesta. Para spiritualis atau pengikut spiritualisme itu sering kali menghubungkan manusia dengan kekuatan atau energi yang universal, ya, alam semesta. Kemudian kita juga nggak bisa lepas juga dari perbincangan tentang dimensi metafisik dalam dunia spiritualisme, ya, dimana dalam spiritualisme itu para pengikutnya meyakini adanya keberadaan realitas, ya, yang melampaui apa yang dapat diamati secara empiris, yang kita amati lewat pengalaman sehari-hari. Itu ada yang melebihi itu. Nah, realitas itulah yang kemudian disebut sebagai realitas spiritualistik. Nah, akar dari spiritualisme itu nggak bisa lepas dari munculnya dari filsafat Yunani kuno sendiri, ya. Dalam hal ini kita akan bicara tentang Plato. Plato yang dari awal sudah mengajarkan mengenai adanya dunia ide, ya, sebagai realitas yang lebih tinggi daripada dunia material. Tapi selain Plato, ada juga spiritualisme yang lahir dari agama-agama kuno. Karena banyak tradisi agama awal seperti Hindu, Buddha, dan tradisi-tradisi mistik, ya, itu memang menekankan realitas spiritual. Nah, spiritualisme itu sendiri berkembang di abad pertengahan, apalagi ketika teologi Kristen juga berkembang di masa itu. Kalau kita pernah membahas ini, ya, ada video tersendiri tentang Santo Agustinus, ya. Misalnya Santo Agustinus atau Santo Thomas Aquinas dari gereja Katolik pada masa pertengahan itu juga menggabungkan aspek spiritualisme dalam dunia agama, di mana lebih menekankan pada pentingnya jiwa manusia dan hubungan dengan Tuhan daripada segala hal yang boleh dibilang semu, yang fisik, yang material itu semu, gitu, ya, fana. Dalam dunia modern, spiritualisme juga tidak mati, teman-teman. Bahkan spiritualisme bangkit kembali pada abad ke-19 menjadi satu gerakan populer, terutama di Eropa dan Amerika, yang kemudian kadang-kadang dikaitkan dengan praktek-praktek seperti komunikasi dengan roh, gitu, ya. Tetapi bagaimana dengan filsafat modern? Ya, ada filsuf modern Henry Bergson, ya, yang menyoroti
Kalau ini dia lebih menyoroti spiritualisme dalam arti intuisi ya, dan bagaimana peran intuisi dan pengalaman spiritual itu penting dalam memahami kehidupan. Tapi perlu diingat bahwa spiritualisme ini menghadapi musuh besarnya ya, yaitu materialisme. Kalau materialisme ini kan menekankan bahwa realitas sepenuhnya bersifat material dan dapat dijelaskan oleh hukum fisika, atau setidak-tidaknya dapat dicerap oleh indrawi manusia, oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba kita. Nah, tapi kalau spiritualisme itu berbeda ya, dia mengajukan gagasannya bahwa dunia material itu cuma sebagian kecil dari keseluruhan realitas yang sesungguhnya, dan justru malah elemen spiritual yang tak terlihat itulah inti dari keberadaan. Nah, contohnya misalnya ya, kalau kita beri contoh, bagaimana kita melihat cinta misalnya, atau kita melihat makna gitu misalnya, atau kesadaran. Nah, itu kan aspek penting dari realitas ya, dia bukan sekedar produk aktivitas otak ya, tapi itu kan aspek realitas itu sendiri, dan ini tidak terlihat. Nah, bagaimana pengaruh spiritualisme dalam beberapa banyak bidang dan bagaimana praksisnya gitu ya. Kalau kita melihat hari-hari ini misalnya, kita melihat orang yoga ya, mempraktekkan yoga atau melakukan meditasi, kontemplasi, berdoa, melakukan ritual untuk menghubungkan diri dengan kekuatan spiritual, atau ada dalam beberapa video, mungkin teman-teman sering melihat penelusuran pengalaman mistik atau pengalaman yang transendental. Itu semua kan sebenarnya praktek dari spiritualisme ya. Dan pengaruhnya memang pada kehidupan memang besar teman-teman, spiritualisme itu, karena spiritualisme itu bisa membantu manusia untuk menemukan makna hidup yang lebih kaitannya dengan afeksi ya, rasa, dan bisa merumuskan tujuan hidup dengan lebih biasanya akan lebih lekat dengan penghargaan pada alam semesta. Selain itu, spiritualisme sering juga dipraktekkan dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan dan harapan ketika manusia mengalami hidup yang tidak pasti, yang sulit gitu ya. Nah, dalam konteks modern, akhirnya spiritualisme ini juga melahirkan banyak gerakan ya, gerakan-gerakan dengan pendekatan modern tetapi akarnya tradisi lama ya, misalnya tentang yoga, meditasi, atau bahkan tentang konsep mindfulness gitu ya, law of attraction gitu ya, dan eksplorasi kesadaran lainnya lewat musik dan seni. Nah, cuma spiritualisme ini seringkali dikritik karena tidak bisa memberikan bukti secara ilmiah ya. Ya wajar saja, karena dia kan urusannya nggak dengan hal-hal yang bersifat fisik dan material, lalu bagaimana bisa diukur ya. Lalu seringkali spiritualisme ini karena sifatnya afeksi, dia tidak punya tatanan baku, sehingga elemen spiritual yang ditawarkan itu sering sulit sekali didefinisikan, sehingga memang lekat dengan interpretasi yang subjektif, beda orang, beda penafsiran ya, sehingga ambiguitas konsep spiritualisme itu juga kuat sekali ya. Konsep itu bisa dipahami dalam berbagai macam cara, sehingga yang mana yang baik, bermanfaat atau benar menjadi sulit untuk ditebak. Kemudian spiritualisme sayangnya juga seringkali terjebak pada satu aliran sekte kepercayaan yang justru kadang-kadang bertabrakan dengan pendekatan yang rasional. Nah, di dunia yang memang penuh dengan yang bising ini ya, penuh dengan pesatnya teknologi, manusia menjadi semakin kehilangan kemanusiaannya, ya spiritualisme tampaknya bisa menjadi jalan keluar sebagai pengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang memang terus-menerus mencari makna, bukan hanya efisiensi. Nah, silakan teman-teman kalau ingin menanggapi video kali ini tentang spiritualisme, apakah teman-teman punya pengalaman spiritual tertentu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tetap berpikir kritis.